المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الجلال امين يا رب العالمين. ولا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. Yang kami muliakan Kiai Muslim Alim beserta segenap pengurus dan jemaah, sebelum saya masuk ke penjelasan 57 dari surat Yasin, saya sedikit ingin menjelaskan agar kita sama-sama paham kenapa mukadimah setiap ada ustadz kiai baca kitab seperti yang tadi Walang Musul rahimahullah dan selanjutnya. Itu yang pertama. Kalau kata guru saya Kiai Mubashir, ketika kita ingin belajar ilmu, kita jangan pernah lupa kepada orang yang mengarang ilmu itu. Jadi sebut dahulukan dia. Kenapa? Itu dalam rangka tata krama, izin kepada pemilik ilmu, pencipta ilmunya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita minta kelapangan dada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa ilmu yang ingin kita sampaikan dari pengarang itu tidak meleset dari maksud dan tujuan yang dimaksudkan oleh pengarang kitab itu. Maka Rabbil shrah li sadri, minta lapangkan dadaku, wa yassir li amri, dan memudahkan urusanku, yafqahu qauli. Selanjutnya yafqahu qauli. Itu maksudnya, kalau ijazah dari guru saya, bisa juga bapak-bapak sekalian itu menggunakannya. Itu ketika mengucapkan lafaz yafqahu, itu hakikatkan. Kalau punya murid, hakikatkan ke muridnya. Kalau punya jemaah, hakikatkan ke jemaahnya. Yafqahu itu arti paham kalian, paham kalian qauli terhadap apa yang kukatakan ini. Insya Allah murid kita, jemaah kita akan paham dengan apa yang kita sampaikan. Qala la ilma lana illa, kita kembalikan lagi kepada Allah bahwa yang punya ilmu itu adalah Allah. Kita berharap kepada Allah apa yang kita sampaikan kepada orang lain dari ilmu sedikit yang dititipkan Allah itu bisa betul-betul bermanfaat. Itu maksudnya ketika mukadimah seperti itu ya. Kita masuk langsung kepada ayat 57. Lahum fiha faqihatu wa lahum ma yad'un ay ma yatamannawna wa yastahuna. Wa ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala ma yahdimu ala qulubi ahli jannati qabla an ya'ti ala lisani illa yakuna dhalika syai'u hadiran indahu wa yaqulu Allah ta'ala ya ibadi utlubu minni ma tamannawnahu wa yatlubul ibadu min Allah ma yatamannawna summa yaqulu Allah ta'ala qad a'taitukum ma tamannaitum minni faraditum minni fa yaquluna ya rabbana man la yardu anka ila akhirih. Lahum, bagi mereka orang-orang ahli surga, fiha, di dalam surga, fakihatun, mereka makan buah-buahan, walahum, dan bagi orang-orang ahli surga, ma yad'un, apa-apa yang mereka angan-angankan. Yang dimaksud adalah ma yatamannawna, sesuatu yang mereka angan-angankan, wa yastahuna, dan mereka inginkan. Artinya di dalam surga itu kita tidak lagi ketika ingin sesuatu kita harus berbuat dulu, kita harus masak dulu. Sampai pengen kolak, itu setunya agak baik kalau kolak baru bisa makan kolak. Tapi ketika di surga itu tidak. Apa yang Anda angankan itu akan ada langsung tiba-tiba. Wa ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, berkata Rasulullah, ma yahdiru ala qulubi ahli jannati, tidak hadir atas hati-hati orang ahli surga, qabla ayyati ala lisani, sebelum terucap di lisan mereka, illa yakuna dzalika syai'u, kecuali ada dzalika syai'u, sesuatu yang dimaksud itu hadiran, itu telah ada indahu, di sisinya. Jadi lisan belum mengucapkan, baru di hati saja akan taat, berangan-angan saja udah muncul ya. Apa saya kabar? Ayaqulullah ta'ala ya ibadi utlubu minni, kemudian Allah berkata ya ibadi, wahai hamba-hambaku, utlubu, mintalah oleh kalian minni, dariku, ma tamannawnahu, apa yang kau angan-angankan terhadap ma, apa yang ingin kau inginkan, apa yang ingin kau pinta sekarang, kata Allah. Fayatlubul ibad minallahi ta'ala ma yatamannawnahu. Jadi kemudian orang-orang ahli surga itu minta, setelah diperintah oleh Allah, kemudian mereka minta apa yang inginkan. Engkau minta ini, engkau minta ini, minta itu, langsung ketika ipatabar bi Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala.
Tsumma yaqulullah ta'ala qad a'taitukum, sesungguhnya aku akan benar-benar memberikan kepadamu ma tamannaitum, apa yang kalian inginkan minni dariku. Hal raditum minni, setelah diberikan oleh Allah semua, kemudian Allah bertanya, apakah kalian ridho dengan pemberianku, dengan jamuanku ini, kata Allah. Takut kita puas, takut kita kurang puas ini. Ahli surga betul-betul dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaquluna ya Rabbana, kemudian mereka menjawab, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, man la yarda anka, siapa lagi yang tidak ridho kepadamu? Qad a'taitana, sesungguhnya engkau telah memberikan kepada kami ma la tu'ta ahadan, yang tidak pernah engkau berikan kepada siapapun. Fakaifa tarda, bagaimana mungkin kami tidak beridho saat ini. Fayaqulullahu ta'ala atau syai'an azyadu minal awal, aku akan memberikan kenikmatan yang lebih lagi dari yang telah kuberikan ini, kata Allah. Fayaquluna ya Rabbana, Tuhan kami, masyai, apakah itu? Alladhi azyadu min hada, yang dianggap lebih baik daripada ini, kenikmatan ini. Berarti pada boleh, jadi kalau luar biasa, kiki pada boleh ya Allah. Tanya aki boleh. Fayaqulullah ta'ala arda ankum wa la aghdabu alaikum abada, aku telah ridho kepada kalian, dan aku tidak akan pernah benci, tidak akan pernah marah kepada kalian. Inilah puncak yang diharapkan oleh seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ketika kita di surga, tetapi ketika kita masih di dunia, keridhaan Allah itu yang kita harapkan. Maka setiap ceramah, setiap pengajian, kita harap ridho Allah, syafaat Rasulullah. Keridhaan Allah ini yang terpenting, yang diharapkan oleh seorang hamba dari dunia sampai nanti menghadap dan menikmati kenikmatan yang diberikannya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ruwiya 'an Anas radhiyallahu anhu anna fil jannati wadiyan, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya di surga wadiyan itu ada telaga minal miski, yang terbuat dari misik. Beni aing boleh misik, isinya itu misik. Fa idza kana yaumul jumu'ati, ketika ada pada hari Jumat, zujidat, maka dihias apa wadian, telaga itu dihias bimana biri min nurin, jadi telaga dari misik itu dibuatkan mimbar-mimbar dari cahaya. Alaiha, ada di atasnya an-nabiyyuna wal ulama wa syuhada wal mu'minun, yang akan menempati mimbar-mimbar itu pertama para nabi, para ulama, para orang yang bersyahid, wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman, kulluhum, semuanya, yadhkurunallaha, mereka semua berzikir kepada Allah Ta'ala, yusbihuna, mensucikan Allah, wa yuhmaduna, dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa yaqulullah ta'ala, kemudian Allah berkata kembali, saluni ya ibadi, pintalah kepadaku wahai hambaku. Wa yaquluna, kemudian mereka menjawab, nas'aluka ya Rabbana ridhaka, kami mengharap kepadamu ridhamu ya Allah. Ada lain, pertama ketika disuruh minta ridho, ditanya lagi, tetap yang dipinta ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulullah ta'ala qad raditu, sungguhnya aku dah ridho kepada kalian, antum, terhadap kalian semua, ridhaan uhilla lakum, dengan keridhaan yang aku halalkan kepada kalian dari rumahku, surgaku ini. Karena aku ridho, maka aku tempatkan kalian di surga ini, kata Allah. Jadi jangan minta lagi keridhaan dariku, karena aku memasukkan kalian ke sini, itu menandakan bahwa aku telah ridho kepada kalian. Tsumma yaqulullahu liridwani, kemudian Allah berfirman kepada malaikat Ridwan, penjaga surga, ya Ridwanu, hei malaikat Ridwan, at'im awliyai, kau jamu kekasih-kekasihku itu, fayatuna bi anwalil adimah, kemudian datang dengan bermacam-macam makanan, fayakuluna wa yashrabuna, kemudian mereka makan, wa yashrabuna, dan mereka minum, wa yashkuruna, dan mereka bersyukur, berterima kasih kepada Allah, bisyururi was-safai, bisyururi was-sifai was-safai, yaitu dengan penuh kegembiraan dan cerah, muka cerah, berbinar-binar mukanya cerah. Faidah farahu, kemudian ketika mereka telah rampung, minat ta'ami, dari makan-makan, yaqulullahu ta'ala, kemudian Allah kembali berkata, saluni ya ibadi nu'tikum, ayo minta, kalian minta semua, nu'tikum, akan aku berikan apa yang kalian minta. Fayaquluna, kemudian mereka menjawab, nus'alu ridhaka, kami mengharap keridhaanmu ya Allah, yakni jamalaka, yakni kami ingin melihat wajahmu, ingin melihat keindahanmu, ingin melihat kecantikanmu. Setelah dipinta oleh orang ahli surga ingin melihat wajah Allah, kemudian summa kasyafal hijabu,
terbukalah hijab itu. Jadi penutup hijab ini, kita ini tidak bisa melihat yang gaib karena ada hijab. Makanya kita semua ini, semua saya, semua kita ini kenapa kita ini masih ada yang senang terhadap kita? Karena Allah menutup hijab kita. Seandainya Allah membuka hijab kita, tidak ada manusia satupun yang bisa disenangi oleh orang lain, tidak bisa. Kenapa? Karena terlalu banyak kita ini perbuatan-perbuatan yang justru di luar keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi termasuk kepada Allah itu kita sebenarnya karena dihijab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayandurul ibad, kemudian melihatlah setelah dibuka hijab, maka hamba di surga itu, orang-orang di surga kemudian bisa melihat biqadri muratibihim masya Allah ta'ala, sesuai kadar derajat mereka di surga. Jadi di surga juga ada tingkatannya, tidak hanya di dunia. Di dunia ada rakyat biasa, ada pemimpin. Di surga juga sama. Ada surga tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Ada yang memang betul-betul tingkatannya yang tertinggi, ada. Makanya Pak Yarawna karu'yatil qamari lailatal badri. Maka mereka melihat, ada yang melihat wajah Allah itu seperti apa? Seperti bulan purnama tanggal 15. Jadi ada yang melihat Allah itu agak samar-samar, kenjeng bejengan. Bedis agak jelasan dikit, kemudian kabur. Bedis saja jelas. Asli wujud Allah yang seperti itu seperti apa? Itu ada yang melihat seperti itu. Jadi pandangan mereka itu semua tidak sama, tergantung tingkatan amal mereka, tergantung tingkatan kedudukan mereka berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayatahiruna sujjada, kemudian mereka tersungkur dengan bersujud. Ketika melihat wajah Allah itu kemudian mereka tersungkur, takjub luar biasa. Karena melihat surga saja sudah takjubnya luar biasa, apalagi melihat Allah. Itulah kenikmatan terbesar yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman, yang dimasukkan ke dalam surga. Summa yaqulullah ta'ala, dan kemudian Allah berkata kepada mereka, ya ibadi wahai hambaku, irfa'u rusakum, angkat semua kepala kalian. Setelah melihat wajah Allah tersungkur, apa kata Allah? Irfa'u rusakum, angkat semua kepala kalian. Laisa hada waktu sujud, tidak ada hari ini waktunya sujud. Waruku dan ruku itu, sujud dan ruku itu adalah ketika kalian di dunia menyembahku, tetapi di surga tidak ada lagi ruku dan sujud. Maka angkat semua kepala kalian. Al-waktu musyahadati jamalidil jalali, karena sekarang ini adalah waktunya kalian menyaksikan keagungan dil jalali, zat yang maha agung radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi sekarang waktunya kalian ini menikmati buah dari perbuatan kalian, kebaikan kalian di dunia. Dan hari ini kata Allah, tidak lagi ceritanya sembah menyembah itu, tidak ada lagi. Sekarang adalah tugasku untuk menjamu kalian, membalas dari apa yang telah diperbuat oleh kalian ketika di dunia, yang telah melaksanakan perintah-perintahku dan menjauhi segala larangan-laranganku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi dalikal yaum Allahumma rzuqna, ya Allah berilah kami rizki ini. Ini kehidupan orang di surga. Puncak dari kenikmatan itu adalah ketika orang ahli surga itu melihat wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim wa aqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.